Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang kedua terkait nilai-nilai hukum perkawinan di Indonesia dan negara-negara lain tentang perkawinan beda agama. Sederhananya, perkawinan beda agama di Indonesia dan di luar negeri. Hubungan ya, saya karena babnya terlalu banyak, saya ringkas yang saya kira penting-penting saja untuk dibahas. Yang tidak penting seperti pengertian perkawinan, kemudian hakikat perkawinan, saya kira sudah bagi yang menekuni kajian hukum keluarga Islam sudah sangat hafal ya, perkawinan dalam masyarakat Indonesia. Jadi nggak perlu saya kupas secara mendetail. Langsung kita kepada hubungan negara dan agama di Indonesia. Jadi ada 3 bentuk. Itu pertama, integral, artinya tidak dapat dipisahkan, saling terikat. Seperti di Arab itu kan juga konunnya atau undang-undangnya itu agama itu menjadi konun atau undang-undang. Jadi integral itu kurang lebih seperti itu, tidak dapat dipisahkan. Ada gula, ada semut. Kemudian jadi semua saya ulangi, jadi semua itu yang integral itu semua kehidupan baik individu, masyarakat, bangsa dan negara dilakukan berdasarkan titah Tuhan, berdasarkan agama, tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang sekuler itu yang memisahkan antara negara dan agama, jadi tidak berhubungan. Ini kalau negara ya biar mengurus negara antar manusia, kalau agama hubungan antar manusia dengan Tuhan. Jadi warga negara bebas beragama atau tidak, negara tidak ikut campur. Kalau sekuler di negara-negara barat, kalau integral itu negara-negara timur. Kemudian ada yang mutualisme, saling membutuhkan. Jadi agama harus terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Dan sebaliknya, negara tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa agama. Sehingga agama itu menjadi pencegah kekacauan dan amoral dalam negara. Idealnya atau secara teorinya seperti itu. Jadi saling membutuhkan. Kemarin itu yang sempat kita bicarakan, review artikel terkait misreading fatwa ulama dan pengaruhnya, kesalahpahaman terhadap fatwa ulama dan pengaruh fatwa terhadap masyarakat. Di situ dijelaskan bagaimana MUI dan negara itu saling mutualisme, saling membutuhkan. Di satu sisi MUI itu seolah-olah meminta negara untuk membenarkan fatwanya, dan negara juga membutuhkan fatwa MUI untuk melegalkan atau untuk sebagai istilahnya negara itu meminta MUI untuk istilahnya itu membenarkan undang-undang yang dibuat negara melalui ceramah agama. Intinya mutualisme, ada saling menguntungkan. Kemudian bentuk undang-undang perkawinan itu ada 3. Yang pertama, mengambil materi fikih murni, pure,
Jadi kalau di fikih dikatakan bahwa apa, nasab antar saudara itu membatalkan perkawinan, terus dijadikan undang-undang. Nah, itu yang mengambil materi. Ada juga yang tidak terdapat dalam fikih seperti pencatatan perkawinan. Fikih-fikih klasik tidak ada. Kemudian bertentangan dengan materi fikih, misalnya batas usia perkawinan. Batas usia kalau di fikih-fikih itu kan balik, mumayyiz. Sudah mimpi basah kalau laki-laki, kalau perempuan sudah haid gitu ya. Bahkan Aisyah itu 7 apa 9 umurnya sudah nikah, Siti Aisyah. Dan itu sedangkan dalam undang-undang perkawinan itu laki-laki 19, perempuan 19 yang terbaru ya. Itu berarti kan ada kontradiksi, ada pertentangan kalau melihat dari bentuk undang-undang perkawinan. Kemudian hukum Islam dalam undang-undang perkawinan itu ada hukum Islamnya itu utuh di dalam undang-undang perkawinan, seperti larangan perkawinan. Kemudian hukum Islamnya disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti perceraian melalui pengadilan. Kemudian yang ketiga, hukum Islam itu tidak ada dalam undang-undang perkawinan, atau fikihnya itu nggak ada dalam undang-undang perkawinan, seperti pencatatan perkawinan nggak ada dalam fikih klasik. Teori berlakunya hukum Islam dengan hukum adat. Jadi kalau menurut dosen saya itu ada salah satu dosen yang kriterianya kalau bikin karya tulis atau tugas akhir itu yang fokus, nggak perlu yang melebar. Jadi kalau di sini kan nanti akan ada teori teori hukum Islam ada 4, ini yang difokuskan satu saja, tidak perlu semuanya disebut. Kalau salah satu dosen saya seperti itu ya, karakter dosen beda-beda. Jadi teori berlakunya hukum Islam dengan hukum adat. Sebelum masuknya Belanda di Indonesia tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat. Itu Sulawesi Selatan adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Minangkabau adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah atau Quran. Al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu adalah menjadi hukum. Belanda mempertahankan dalam rangka menjalankan teori konflik. Jadi ketika Belanda datang itu kan yang terkenal adalah yang kita pelajari dalam sejarah di waktu SD atau SMP itu kan Divide et Impera. Jadi upaya adu domba antar kelompok masyarakat di Indonesia, di Nusantara. Jadi teori konfliknya itu khawatir apabila Islam terlalu kuat dijalankan, masyarakat akan mempengaruhi kekuatan Belanda, menjauhkan Islam dari generasi muda. Jadi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang benar-benar rahmatan lil alamin itu dijauhkan dari generasi muda oleh Belanda. Sekali lagi, yang benar-benar rahmatan lil alamin ya, bukan yang atas nama rahmatan lil alamin. Itu tolong bedakan. Kemudian teori penerimaan otoritas hukum. Dalam buku The Modern Trends of Islam itu penelitiannya ada 3. Kedudukan manusia dalam Islam itu seperti apa, kerangka dasar ajaran Islam, terus isi dan ruang lingkup ajaran Islam. Apabila orang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka sesungguhnya ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Ini sekali lagi secara teorikal, secara idealnya seperti itu. Tapi dalam realitanya tidak semuanya seperti itu. Agama memerintahkan sholat 5 waktu, tapi dalam beberapa kelompok masyarakat, bukan kelompok yang religius, artinya non-religius, itu kadang sholatnya masih bolong-bolong. Dan seterusnya, rukun Islam itu bisa dijabarkan.
ada 4 teori hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Ini 4 teori ini yang terbesar atau yang terpopuler. Sebenarnya masih ada banyak lagi pembahasan terkait teori hubungan hukum Islam. Kita fokuskan yang umum atau yang sering dibahas saja. Seperti madhab itu kan sebenarnya tidak hanya 4 madhab, tapi masih banyak madhab yang lain yang karena misalnya tidak ada pengikut, tidak ada dukungan dari pemerintah, madhab kecil ini akhirnya punah atau minoritas. Kita kembali lagi ke 4 teori hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Pertama, receptio in complex. Tokohnya yang mengusulkan adalah Van den Broek. Ini orang Belanda kayaknya kalau Van itu. Memperkuat pandangan Solom Keizer yang meneliti hukum Islam di Jawa dan di Madura. Jadi hukum Islam berlaku untuk golongan bumi putra. Hukum waris dan perkawinan dijalankan hakim Belanda dibantu penghulu atau qadhi Islam. Jadi hukum Islam itu berlaku bagi orang Islam dan seterusnya. Kalau orang Kristen ya berlaku hukum agama Kristen seterusnya gitu. Kalau yang 2, teori receptio, tokohnya Snoek Horgronje, Van Vollenhoven en ter Haar. Sulit sekali pronunciation-nya. Merupakan pertentangan atas teori receptio in complex. Isinya itu bagi golongan pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku apabila hukum Islam telah diterima sebagai hukum adat. Jadi di sini yang diprioritaskan hukum adat. Sementara yang teori yang pertama receptio in complex itu yang Islam hukum agama yang didominankan. Karena dasar penelitiannya orang Aceh dan Gayo di Banja Indah bahwa meskipun muslim tetapi hukum adat tetap dipergunakan. Keinginan Horgronje menghalangi umat Islam menjalankan agamanya secara utuh karena dapat menghambat pengaruh penerapan peradaban dan hukum barat di Indonesia. Jadi ada motif Horgronje untuk agar hukum barat itu lebih mendominasi sehingga dia memunculkan teori receptio. Intinya itu ya. Teori receptio itu mengedepankan hukum adat daripada hukum Islam. Kemudian teori receptio exit. Ini tokohnya Hazairin. Jadi mengkritik teorinya Snoek Horgronje. Intinya itu mengedepankan hukum Islam daripada hukum adat. Jadi selama hukum Islam itu selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum adat dipergunakan atau dijalankan. Apabila bertentangan dengan hukum Islam, berarti yang dimenangkan hukum Islam. Teori receptio a contrario sama, tokohnya Sayyidi Tholib. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam sesuai dengan keyakinan, cita-cita, hukum batin dan polanya. Hukum adat berlaku bagi orang Muslim sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Ya, teori receptio a contrario itu mendukung teori receptio exit. Jadi teori receptio exit dan teori receptio contrario itu melawan atau membalikkan hukum teori receptio. Seperti itu. Ya biasalah dalam kalangan akademik saling membantah, enggak masalah asal memiliki dasar argumen yang kuat. Tidak asal bicara asal bunyi. Eksistensi hukum Islam dan hukum nasional. Kedudukan hukum Islam sebagai sisian hukum adat. Hukum Islam berlaku untuk orang Islam dan negara wajib mengaturnya dan peraturan hukum
Hukum Islam merupakan salah satu hukum Islam selain hukum adat dan barat. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau terlalu cepat nanti sampean stop saja videonya. Nah ini bagannya biar lebih mudah ya. Ini penjelasan kedudukan hukum Islam di Indonesia. Jadi hukum Islam saat masa penjajahan itu ada dua teori. Teori resep, teori kompleks. Itu penerimaan sepenuhnya hukum Islam bagi orang Islam, hukum Kristen bagi orang Kristen, hukum Buddha bagi orang Buddha, hukum Hindu bagi orang Hindu, dan seterusnya. Kemudian teori resepti ini yang Snock Horgrunge itu memprioritaskan hukum adat daripada hukum Islam. Jadi selama hukum Islam itu tidak bertentangan dengan hukum adat, maka hukum Islam itu diberlakukan. Tetapi apabila hukum Islam itu bertentangan dengan hukum adat, maka didahulukan atau dimenangkan hukum adat. Kemudian di masa kemerdekaan ada teori resepti exit, mengedepankan hukum Islam daripada hukum adat. Artinya kebalikan dari teori resepti Snock Horgrunge itu. Teori resepti Occult-Ratio juga sama, kebalikan dari teori resepti Snock Horgrunge itu. Kemudian eksistensi atau keberadaan hukum Islam itu ada persuasive source, sumber hukum Islam harus diyakini penerimaannya itu 4 tahun 45 sampai 59. Kemudian tahun 59 sampai sekarang itu sumber hukum Islam mempunyai kekuatan atau otoritas. Jadi kalau sebelumnya itu didasarkan pada satu ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi kalau sebelumnya itu sebelum 1959 itu belum punya kekuatan atau otoritas, setelah tahun itu sudah punya. Nah ini yang menjadi polemik ya, latar belakang pernikahan beda agama. Karena apa sih? Pertama, banyak terjadi perkawinan beda agama, perdebatan di antara sesama umat, keresahan masyarakat. Kemudian karena alasan HAM muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama. Jadi ada kontroversi, ada pro kontra pernikahan beda agama. Ini yang saya sering ulangi, bahwa yang untuk melakukan suatu penelitian itu harus ada paling tidak ada kontroversi atau pro kontranya, sehingga penelitian itu bisa menarik untuk diteliti pengertiannya. Jadi dalam tataran akademis, definisi itu menjadi suatu hal yang kunci, suatu hal yang mendasar diperjelas di bagian awal. Karena kalau definisinya sudah beda, sering saya ulangi, nanti juga repot. Kalau dalam diskusi kita harus menyamakan dulu perkawinan beda agama itu apa sih. Kalau di sini dijelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing beda agamanya. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak diatur dilarang dalam undang-undang. Jadi di dalam undang-undang perkawinan melarang adanya homoseksual. Beda akidah sebagai suatu yang prinsip. Ini kalau perkawinan menurut hukum Islam ya. Bab 2 dasar-dasar perkawinan pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqun ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rujukan penetapan perkawinan beda agama Al-Quran, hadis, ini yang akan kita pelajari. Jadi di buku nikah beda agama ini nggak sampai kaidah fikih MUI dan seterusnya, cuma dibahas dalilnya Al-Quran dan hadis. Jadi saya
tambahi referensinya biar lebih mendalam terkait kajian beda agama ya. Jadi kalau boleh saya memberi masukan, seharusnya ada penambahan rujukan terkait penetapan hukum perkawinan beda agama. Soalnya sampai bab 2 itu belum saya temukan rujukan terkait kaidah fikih, fatwa MUI, fatwa Majelis Tarjih dan KHI. Ya, tapi semua terserah pada penulisnya, pada penelitinya. Oke, jadi itu. Kemudian rujukan Al-Quran itu ada 3 yang menjadi acuan dalam nikah beda agama: Al-Baqarah 221, Al-Mumtahanah 10, dan Al-Maidah ayat 5. Di sini saya jelaskan asbabun nuzulnya juga, atau alasan sosiohistoris diturunkannya ayat Al-Quran ini. Jadi Al-Baqarah 221 itu ketika ada seorang sahabat meminta izin Nabi, lupa saya namanya, untuk menikahi Inak, seorang yang musyrik. Inak ini perempuan ya. Kemudian ada Abdullah ibnu Rawaha menikah budak beriman yang dijadikan olok-olok oleh orang-orang yang menikahi oleh orang-orang wanita musyrik yang cantik dan kaya. Jadi sahabat Abdullah ini menikahi budak beriman, di mana teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya itu menikahi wanita musyrik yang cantik dan kaya. Wah, dulu sudah memilih good looking dan rich. Selerane dur. Kemudian Al-Mumtahanah. Jadi ayat 10 itu alasan sosiohistoris atau asbabun nuzulnya itu orang kafir memusuhi Nabi hingga beliau hijrah ke Madinah. Jadi 2 ayat ini itu melarang terkait pernikahan beda agama. Sampean bisa baca nanti di terjemahan atau tafsirnya. Melarang pernikahan beda agama karena ini ada alasan pelarangan karena muslim masih minoritas. Jadi saat turunnya ayat ini tuh muslim itu masih minoritas, sehingga apabila dilakukan perkawinan bisa menimbulkan dampak pada keturunan atau bisa akan memicu konflik yang lebih besar seperti orang musyrik atau orang kafir yang memerangi Islam. Kemudian ada embargo perkawinan dan ekonomi. Jadi saat itu orang musyrik, orang kafir itu tidak boleh menikahi orang muslim. Kemudian ada embargo ekonomi atau pelarangan ekonomi. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak boleh melakukan transaksi ekonomi terhadap orang yang beragama Islam, sehingga perputaran uang itu cuma di kafir Quraisy saja, kafir Quraisy Mekah, di kelompok mereka saja, sehingga ya hubungannya tidak harmonis lah. Masih ada kontestasi yang berat, belum harmonis. Kemudian ada Al-Maidah ayat 5 ini yang menjadi nasih, menghapus atau mukhasis atau pengkhususan. Jadi 2 ayat Al-Baqarah 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 dinasih atau dihapus dengan ayat Al-Maidah ayat 5. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Jadi ayat Al-Maidah ayat 5 ini merupakan pengkhususan. Asbab nuzulnya itu keringanan menikahi wanita muslimah kepada Hudzaifah dan Jabir karena sulit dapat wanita muslimah. Pada saat itu Islam sudah jaya. Jadi boleh menikah dengan muslim, yaitu muslim yang itu kitabiah itu ya. Al-Bawarah baik. Jadi ini mohon maaf ada typo sedikit. Al-Bawarah itu Al-Baqarah, Al-Bayin, Al-Bayinah ya. Al-Baqarah 105 dan Al-Bayin ayat 1. Ada lafal wawu.
huruf wawu itu, yang artinya dimaknai atau ditafsiri antara ahli kitab dan musyrik itu berbeda. Karena ada kata wawu. Ahli kitab itu masih percaya pada salah satu nabi. Larangan perkawinan beda agama tidak bersifat mutlak. Ada juga yang membolehkan. Ada melarang, ada yang melarang dengan syarat, atau intinya ada dua lah, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Jadi kita fokus ke yang merah ya. Wala tangkihul musyrikat hatta yu'minun wala tungkihul musyrikina hatta yu'minun. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik. Menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Ini pelarangan. Kemudian Al-Maidah ayat 5. Ini yang membolehkan. Utul kitabah. Saya ulangi. Utul kitab. Dan yang kedua, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Maka nikahilah ini yang dimerahi itu seharusnya wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Agak keliru, enggak apa-apa. Jadi ada perbolehan menikahi ahli kitab. Ini yang menjadi dasar problematika terkait penafsiran ahli kitab. Nanti akan dijelaskan sedikit tentang pendapat ahli kitab itu yang seperti apa. Nah ini, jadi secara dalam buku itu dijelaskan bahwa ahli kitab itu mereka yang di zaman Nabi beragama Yahudi dan Nasrani yang ajarannya masih murni. Ini yang pendapat yang tidak setuju nikah beda agama. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa wanita kitabiah yang mempercayai Trinitas termasuk kategori ahli kitab, artinya boleh dinikahi. Ini yang pendapat yang membolehkan nikah beda agama. Kalau menurut saya itu ahli kitab yang Yahudi Nasrani yang ajarannya masih murni. Jadi yang terus seolah-olah itu ada pelebaran makna dari yang Yahudi ahli kitab itu Yahudi Nasrani kemudian menjadi yang non muslim. Itu yang saya kira kurang tepat menurut saya. Nah, ini yang melarang juga. Al-Mumtahanah lahunna halalahum walahum yahillul lahun. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Jadi cuma Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 5 yang membolehkan. Itu pun cuma ahli kitab. Wanita dinikahi karena 4 hal hartanya, keturunannya, kelanjutan agama, maka adalah kamu berpegang teguh yang memiliki agama Islam. Jika tidak akan binasa kedua tanganmu. Ini yang mendukung penolakan nikah beda agama. Yang karena berpegang teguh agama. Jika tidak binasa kedua tanganmu. Kaidah fikihnya darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Ini terkait kaidah fikih sampean bisa lihat di konten atau video saya terkait kaidah fikih. Ada 13 video yang saya buat. Jadi mencegah kemafsadatan lebih didahulukan atau diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Jadi kalau nikah beda agama itu mafsadahnya lebih banyak, ya seharusnya dicegah untuk menarik kemaslahatan. Fatwa MUI 1980 tentang perkawinan campuran berfatwa
perkawinan wanita muslim dan wanita muslim adalah haram. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan mafsadanya, maka haram. 2005 MUI berfatwa perkawinan nikah agama haram. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram. Fatwa Tarjih Muhammadiyah 2006 menyatakan bahwa dengan beda agama, Muhammadiyah mengatakan bahwa dilarang menikah haram berdasarkan Al-Baqarah ayat 221. Tadi ada 3 ya, seharusnya ditambahkan lagi yang yang satunya yang melarang bentar, Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian fatwa MUI tahun 2006, para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikahi dengan seorang. Mereka juga sepakat bahwa seorang muslim haram menikahi dengan muslim. Itu tidak beragama. Itu ya. Yang berbeda pendapat, bolehkah seorang laki-laki muslim menikah seorang wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Sebagian ulama membolehkan dengan dalil Al-Maidah ayat 5, sebagian melarang. Karena yang membolehkan satu dalil Al-Maidah, yang melarang 2 dalil. Menang mana? Dalam KHI, larangan kawin seorang wanita Islam dilarang langsung berkawin dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Jadi terkait larangan perkawinan hanya ada diktum ini. Madharat perkawinan ini perpanjangan dari Darul Mafasid Muqaddamu ala Jalbul Masalih, mencederai akidah, merusak Islam, keturunan yang gampang akidahnya, disharmonisasi keluarga, dan saya tambahi ribet mengurus administrasi. Jadi kalau pandangan saya ya terkait nikah beda agama itu, kalau saya memang setuju untuk melarang nikah beda agama karena memang mafsadahnya lebih banyak daripada madharatnya. Ya seperti poligami lah. Ada yang pro kontranya sama seperti poligami. Jadi mencederai akidah. Jadi ada 2 pertemuan akidah yang saling, nanti implikasinya akan banyak sekali. Kemudian dampak kepada keturunannya akan bingung. Dia mau memilih agama ayahnya atau ibunya. Itu juga bisa memunculkan konflik yang berkepanjangan. Kalau dalam poligami kan asas pernikahan kan monogami. Tapi ketika seseorang melakukan poligami akan ada syarat-syarat atau birokrasi yang harus dilalui, sehingga birokrasinya itu yang sudah ruwet itu memperruwet lagi orang yang mau berpoligami. Menurut pandangan pribadi saya yang mungkin minoritas, menurut saya memang berasas atau bersetuju bahwa perkawinan itu harus berdasarkan agama, karena ya itu berdasarkan penjelasan tadi panjang lebar, termasuk Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena perkawinan di Indonesia itu berbasis agama, ya harus dilaksanakan itu ya yang satu agama saja. Untuk yang mau nikah beda agama itu kayak mengurus izin poligami kalau misal dibuat aturan ya, mungkin seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dan mempersulit orang untuk melakukan nikah beda agama. Tapi ada jalannya gitu loh maksudnya. Tapi sulit, gitu. Mungkin itu pendapat minoritas saya yang mungkin akan banyak ditentang. Kemudian hubungan. Jadi di sini ada hubungan ya, negara dan agama, hukum dan agama. Yang asalkan tidak hubungan terlarang.
Hubungan negara dan agama di Barat itu sekuler, jadi memisahkan antara otoritas gereja dengan otoritas negara atau ksatria. Hubungan hukum dan agama di Barat ada 3: sistem gereja negara, sistem pemisahan, dan hybrid system. Jadi kalau sistem gereja negara ya negara agama itu kayak di Saudi, terus di Roma apa di mana. Jadi gereja itu ya juga otoritasnya adalah otoritas negara. Ada yang sistem pisah sekuler. Kalau otoritas gereja ya dibedakan dengan otoritas negara. Ada yang kombinasi. Hukum perkawinan dan agama di Barat. Ada yang diakui hukum perkawinan dan agama di Barat. Ada yang diakui tapi harus dicatatkan. Ada yang perkawinan agama itu tidak diakui. Hubungan Indonesia dan luar dalam hal perkawinan beda agama ya, itu sama-sama satu, ada pencatatan perkawinan. Kalau perkawinan di Indonesia itu model perkawinan agama, jadi perkawinan berdasarkan asas agama. Kalau di luar itu perkawinan sipil, jadi nikah beda agama tidak masalah. Kalau di Indonesia itu sejarah perkawinan dari perkawinan negara yang dibawa kolonial Belanda, kemudian seiring waktu berjalan era sekarang itu perkawinan agama, ada unsur religius. Itu kebalikan dari perkawinan sipil model barat, termasuk Australia. Itu dari sejarah perkawinan agama. Jadi dulu karena otoritas gereja terlalu over dalam mengatur kehidupan masyarakat, terus ada percumbuan antara otoritas gereja dengan kekuasaan sehingga memicu keresahan, ketidakadilan, dan ketidaksukaan masyarakat menuju perkawinan sipil. Akhirnya yang terbentuk karakteristiknya adalah perkawinan yang liberal atau sekuler, seperti itu. Besok kita akan membahas mengenai perkawinan WNI beda agama di luar negeri dalam prinsip hukum perdata internasional. Jadi akan membahas lebih banyak tentang HPI ya, hukum perdata internasional. Mungkin itu saja, sudah lebih dari setengah jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan mohon dibetulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.